Malam sebelum wisuda saya, ayah tiri saya memukul saya karena saya menolak menandatangani sendiri. Jadi pagi berikutnya, saya membawa map dokumen ke kantor polisi, bukan bunga wisuda. Pukulannya membuat bahu saya terkilir. Balasan saya adalah perintah perlindungan sementara plus kartu RSVP. Satu tanda centang Yaya membawa mereka langsung ke perangkap saya saat saya melintas panggung. Saya pikir saya akan kehilangan keluarga. Ternyata mereka tidak pernah menjadi milik saya. Tapi nama saya pada dokumen pinjaman yang saya ambil kembali. Apakah Anda akan diam atau mengirim balik RSVP seperti saya lakukan? Nama saya Mira Larasati dan Oktober di Kota Bandung, Jawa Barat tiba seperti peringatan angin dingin menggoyang jendela. Daun bergesekan di trotoar seperti kuku. Malam itu, angin mendesah melalui celah dinding rumah sewa kami sementara saya duduk di meja dapur, menatap dokumen pinjaman yang akan menghancurkan apa yang tersisa dari hidup saya. Saya sudah bekerja 3 tahun di PT Nusantara Systems, membagi waktu antara dukungan sistem dan kepatuhan internal. Gaji cukup untuk pindah keluar. Seharusnya sudah pindah. Tapi setiap kali tabungan cukup untuk deposit. Ibu butuh bantu bayar listrik atau truk budi mogok atau keadaan darurat lain menguras tabungan saya. Keluarga harus bantu keluarga. Ibu selalu bilang. Meski keluarga itu perlahan menguras darah saya. Budi Hartono sudah jadi ayah tiri saya selama 8 tahun. Dia kerja konstruksi di PT Delta Konstruksi kalau lagi mau. Jarang sekali. Kebanyakan dia duduk di garasi, minum bir sambil scroll ponsel. Nunggu ibu pulang dari shift ganda di rumah sakit. Dia punya cara membuat kehadirannya terasa meski tidak di ruangan. Langkah berat. Pintu dibanting. Volume TV dikeraskan cukup untuk mengingatkan Anda dia ada. Tanda tangan di sini. Dia meletakkan kertas di depan saya. Napasnya penuh alkohol dan rokok. Dan di sini. Saya kenal kop surat Bank Mandiri Cabang Bandung. Refinancing rumah. Di bawahnya pinjaman mobil untuk truk yang belum pernah saya lihat. Kedua dokumen punya kolom tanda tangan konsigner. Nama saya sudah diketik di kolom kosong. Saya tidak menandatangani apapun, kata saya. Mendorong kertas kembali. Wajahnya menggelap. Budi punya wajah yang bisa berubah dari ramah jadi berbahaya tanpa peringatan. Rahang persegi. Mata dalam. Tubuh yang membuat orang minggir di lorong pasar. Ibu dan saya butuh ini. Bunga pinjaman membunuh kami. Saya tahu lebih baik. Saya sudah cukup lama di kepatuhan untuk mengenali syarat pinjaman predator. Bunga variabel yang akan membengkak dalam 18 bulan. Biaya tersembunyi di cetak kecil. Dan nama saya. Kredit saya terikat semua itu. Kalau begitu ibu dan kamu tanda tangani sendiri. Tidak bisa. Dia bersandar di kursi. Mempelajari saya. Kredit kami hancur. Tapi kamu? Dia tersenyum. Jenis senyum yang membuat kulit saya merinding. 26 tahun. Kerja tetap. Riwayat bersih. Kamu emas. Nak. Saya benci saat dia memanggil saya begitu. Jawabannya tidak. Ibu muncul di ambang pintu. Masih pakai seragam perawat. Dia kelihatan lelah. Lingkar hitam di bawah mata.
uban di rambut hitamnya. Mira. Sayang. Tanda tangani saja kertasnya. Kami butuh ini. Ibu. Jangan panggil saya sayang. Suaranya mengeras. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, membiarkanmu tinggal gratis sambil kamu nabung. Gratis. Ya? Lupakan belanjaan yang saya beli. Listrik yang saya bayar. Pinjaman yang tak pernah dikembalikan. Tapi menunjuk itu hanya akan memperburuk. Saya tidak bisa. Kata saya pelan. Nama saya di pinjaman itu. Kalau kalian gagal bayar, kredit saya hancur. Saya tidak bisa beli rumah sendiri. Mobil. Selalu mikir diri sendiri. Ibu menyembur. Persis ayahmu. Perbandingan itu menyakitkan. Ayah pergi saat saya 12 tahun. Hilang suatu Selasa pagi. Tak pernah kembali. Ibu tak pernah memaafkan dia. Tak pernah memaafkan saya karena mirip dia. Budi berdiri. Kursinya menggesek lantai linoleum. Tanda tangani kertasnya. Nyira. Tidak. Pukulan pertama datang dari mana-mana. Tamparan terbuka yang membuat kepala saya miring. Saya pernah lihat Budi marah. Lihat dia tinju dinding dan lempar botol. Tapi dia tak pernah menyentuh saya. Kejutan itu membekukan saya sesaat. Tanda tangani. Tidak. Kali ini tinju tertutup mengenai bahu kiri saya. Saya dengar sesuatu retak. Rasakan sendi terpisah. Rasa panas putih menjalar ke lengan. Saya berteriak. Memegang bahu. Dan saat itu saya lihat ibu berdiri di tangga. Dia hanya menonton. Kamu yang bawa ini pada dirimu sendiri. Katanya datar. Lalu dia berbalik naik tangga. Budi merebut kertas. Mencoba memaksa pena ke tangan kanan saya. Saya melawan. Menjatuhkan meja. Dokumen beterbangan. Dia memukul lagi rusuk saya kali ini. Dan saya meringkuk. Melindungi bahu terkilir. Perempuan keras kepala. Gumamnya sambil memungut kertas. Kamu akan tanda tangani juga. Mereka selalu begitu. Dia meninggalkan saya di lantai dapur. Memeluk lengan terluka. Saya dengar dia di atas bicara pelan dengan ibu. Dia akan sadar. Beri dia waktu berpikir. Kita tak mampu kehilangan rumah ini. Saya bangun menggunakan meja. Setiap gerakan mengirim gelombang sakit baru ke bahu. Kemeja saya robek di kerah. Darah merembes di mana cincin kawinnya menggores kulit. Di cermin lorong. Saya lihat memar sudah terbentuk. Mata kiri saya bengkak tertutup. Bekas di leher di mana dia mencengkeram. Ini bukan soal uang. Ini soal kendali. Soal menjaga saya tetap di sini. Tergantung. Terjebak dalam siklus kehancuran finansial mereka. Budi tahu persis apa yang dia lakukan. Mungkin sudah pernah melakukannya. Berapa banyak anak perempuan yang menandatangani kertas yang tak seharusnya? Berapa banyak masa depan yang dicuri di dapur seperti ini? Saya ambil kunci dengan tangan baik. Tak repot ambil jaket. Angin Oktober menghantam seperti tamparan lain. Tapi saya sambut. Bersih. Dingin. Bebas. Saat saya mengemudi pergi,
Satu tangan. Bahu menjerit setiap belok roda. Saya buat janji pada diri sendiri. Ini belum selesai. Budi pikir dia menang. Pikir saya akan merangkak kembali dan tanda tangani apapun yang dia mau demi menjaga kedamaian. Dia salah. Besok adalah wisuda saya dari Universitas Harapan Bangsa. 5 tahun kuliah malam akhirnya terbayar. Tapi dulu saya punya upacara lain. Yang melibatkan laporan polisi, foto, dan bukti yang akan memastikan Budi Hartono tak pernah lagi menyentuh siapapun. Angin semakin kencang. Daun berputar di kaca depan. Oktober di Bandung membawa perubahan, entah Anda siap atau tidak. Saya tekan tangan baik ke bahu terluka. Rasakan tulang bergesek keluar tempat. Dan tersenyum lewat sakit. Mereka mau tanda tangan saya begitu buruk. Saya akan beri yang tak akan mereka lupakan. Perjalanan ke apartemen Nadia memakan 20 menit. Meski terasa berjam-jam dengan bahu bergesek tulang setiap belok. Saya tak bicara dengan sepupu saya 2 tahun. Tak sejak Natal keluarga terakhir saat dia menuduh Budi mencuri uang dari tas saya. Ibu ambil pihak dia. Tentu saja. Nadia pergi sebelum pencucian piring dan tak pernah menoleh. Gedungnya di sisi layak Bandung. Kompleks 3 lantai dengan lampu keamanan berfungsi dan gerbang yang benar-benar terkunci. Saya parkir miring. Keluar susah payah. Dan menuju unit 312. Bayangan saya di pintu kaca menghentikan saya. Kemeja robek. Mata bengkak. Darah kering di kerah. Saya kelihatan seperti korban. Kata itu membuat saya ingin tinju sesuatu dengan tangan baik. Saya ketuk. Tunggu. Ketuk lagi. Pintu terbuka di rantai. Mata hijau Nadia melebar saat melihat saya. Tanpa kata. Dia buka rantai dan minggir. Apartemennya harum lavender dan kopi. Sangat berbeda dari bau rokok basi rumah ibu. Nadia antar saya ke meja dapur. Gerakannya efisien. Tak bicara. Dia warisi gen medis keluarga. Tapi tak seperti ibu. Dia masuk terapi fisik, bukan keperawatan. Tangannya lembut saat memeriksa bahu saya. Dislokasi posterior. Katanya akhirnya. Kita harus ke UGD. Saya tahu apa yang saya butuh. Suara saya lebih kasar dari niat. Pertanyaannya apakah saya harus lakukan? Nadia berhenti memeriksa. Maksudmu panggil polisi? Panggil polisi berarti bakar semua jembatan dengan ibu. Berarti tanggal sidang. Pengacara. Dan urusan keluarga kita tersebar di pengadilan kota. Saya tertawa getir. Keluarga seperti mereka pernah perlakukan saya sebagai keluarga. Dia pindah ke freezer. Ambil kantong kacang polong dibungkus handuk. Pegang ini di bahu. Saya buat sup. Saya lihat dia bergerak di dapur. Efisien dan tenang. Segala yang saya bukan. Mereka mau saya kosain pinjaman. Refinancing rumah. Pinjaman mobil untuk truk. Saat saya bilang tidak. Saya gerakan diri dengan tangan baik. Tebak. Kata Nadia tanpa menoleh dari kompor. Rina berdiri di situ dan menonton. Ketepatan itu menyakitkan hampir sama dengan pengkhianatan. Dia bilang, "Kamu yang bawa ini pada dirimu sendiri." Tentu saja.
kata Nadia. Letakkan semangkuk sup di depan saya. Tomat homemade. Kamu tahu kenapa saya putus hubungan? Bukan hanya uang yang Budi curi, tapi melihat ibu memfasilitasi dia. Melihat dia pilih dia lagi dan lagi atas darah sendiri. Dia masih ibu kita. Tidak. Nadia duduk di depan saya. Wajah serius. Dia wanita yang melahirkan kita. Ada bedanya. Keluarga tak pakai nama Anda untuk ambil pinjaman. Keluarga tak berdiri diam saat Anda disakiti. Keluarga lindungi Anda. Sup terlalu panas. Tapi saya makan juga. Butuh sesuatu untuk tangan baik. Kalau saya panggil polisi, tak ada jalan kembali. Sayang. Sudah tak ada jalan kembali. Kamu pikir Budi akan lupa ini? Pikir dia tak akan coba lagi? Dorong lebih keras berikutnya. Dia ulur tangan melewati meja. Tutup tangan saya dengan tangannya. Satu-satunya pertanyaan, apakah Anda lindungi diri sekarang atau tunggu sampai lebih buruk? Saya pikir kata-kata Budi. Mereka selalu begitu. Berapa kali dia lakukan ini? Berapa orang yang dia hancurkan sampai mereka tanda tangani apapun yang dia mau? Saya perlu dokumentasikan dulu. Saya dengar diri saya bilang. Foto. Rekam medis. Jejak kertas. Nadia tersenyum. Kecil tapi asli. Ini sepupu yang saya ingat. Selalu mikir 3 langkah depan. Dia bantu saya ganti baju salah satu kemejanya. Katun lembut yang tak sakit saat dipakai. Lalu dia antar saya ke Rumah Sakit Pusat Bandung. Rumah sakit bagus di mana mereka akan tanya dan foto dan buat rekam yang tahan di pengadilan. UGD sepi untuk malam Selasa. Perawat Triage 1 lihat saya dan percepat kami ke ruang. Nadia tetap di samping saat mereka reset bahu. Sakit tajam menggesek yang membuat saya gigit bibir. Lalu dokumentasi. Foto dari setiap sudut. Close-up setiap memar. Setiap gores. Perawat wanita tua bernama Bu Patricia teliti. Kekerasan rumah tangga? Tanya dia lembut. Ayah tiri saya. Dia mau saya kosain pinjaman. Wajah Patricia mengeras. Penyalahgunaan finansial di atas fisik. Saya lihat terlalu sering. Dia catat di tablet. Petugas polisi akan bicara dengan Anda. Petugas Sari datang 1 jam kemudian. Muda. Serius. Dengan perhatian hati-hati yang membuat saya pikir dia sudah ambil panggilan ini sebelumnya. Dia rekam pernyataan saya. Tanya soal pinjaman. Soal riwayat Budi. Saya cerita semuanya. Bahkan bagian yang membuat saya kedengaran menyedihkan karena tinggal lama. Ini bukan pertama kali dia lakukan. Kata saya. Dia bilang mereka selalu begitu. Artinya orang lain selalu tanda tangani akhirnya. Sari catat. Kita akan selidiki itu. Untuk sekarang, saya bisa bantu Anda ajukan perintah perlindungan darurat. Sementara, hanya berlaku beberapa hari. Tapi akan jauhkan dia saat Anda pikir langkah berikutnya. Saya mau lakukan. Pekerjaan kertas ambil 1 jam lagi. Saat kami selesai. Sudah lewat tengah malam. Nadia antar saya ke apotek 24 jam untuk obat sakit.
Lalu ke kios 24 jam di mana saya bisa cetak laporan kredit. Saya perlu tahu apa lagi yang Budi lakukan. Di bawah lampu neon, saya scroll riwayat kredit. 3 penyelidikan keras bulan lalu. Semua dari Bank Mandiri. Lalu di bawah, sesuatu yang membuat darah saya dingin. Feeling UCC dengan nama saya sebagai kodeptor untuk pinjaman bisnis ke CV Konstruksi Hartono. Dia sudah pakai nama saya. Bisik saya. Nadia lihat lewat bahu. Bagaimana kamu tak tanda tangani apapun? Saya pikir balik. Otak berpacu meski obat sakit. Lalu terpikir. Apartemen lama tahun lalu saat kontrak habis. Ibu bilang dia kembalikan perpanjangan yang sudah ditandatangani untuk saya ke kantor. Saya tanda tangani. Tinggalkan di meja dapur. Tak pernah pikir 2 kali. Dia pasti salin sebelum ibu serahkan. Itu pemalsuan. Pencurian identitas. Itu leverage. Koreksi saya. Dia sudah rencanakan ini. Siapkan bidak. Saya lihat sepupu. Saya perlu hentikan dia sebelum dia hancurkan kredit saya sepenuhnya. Nadia antar saya kembali ke apartemennya dalam diam. Saya lihat dia berpikir. Merencana. Saat masuk, dia beri saya laptopnya. Besok pagi pertama, kamu telepon bank itu. Minta salinan semua dengan nama Anda. Lalu kita ke pengacara. Dia jeda. Kamu rencana tinggal di mana? Saya belum pikir sejauh itu. Saya bisa ambil hotel. Jangan. Kamar tamu sudah siap. Kamu tinggal di sini sampai ini beres. Saya mau berdebat. Bersikeras saya bisa tangani sendiri. Tapi kebenaran adalah saya tidak bisa. Bahu saya berdenyut meski obat. Wajah saya seperti habis tinju 10 ronde. Dan di luar sana, Budi mungkin menghancurkan masa depan finansial saya 1 tanda tangan palsu setiap kali. Terima kasih. Kata saya pelan. Nadia remas bahu baik saya. Keluarga lindungi keluarga. Ingat keluarga sejati? Saat saya berbaring di tempat tidur tamu malam itu, bahu diikat sling. Saya pikir pilihan. Tentang saat Anda sadar orang yang seharusnya lindungi Anda justru yang menyakiti. Tentang memutus diam atau bicara. Tahu bicara berarti kehilangan satu-satunya keluarga yang Anda kenal. Tapi Nadia benar. Saya sudah kehilangan mereka. Saat ibu menonton Budi pukul saya dan salahkan saya. Ikatan apapun yang kami punya putus. Sekarang hanya kertas dan konsekuensi. Besok saya mulai proses. Laporan polisi. Penyelidikan bank. Pengacara. Tapi malam ini, di tempat tidur yang tak bau rokok, di rumah di mana kekerasan tak normal, saya izinkan diri rasakan duka semua itu. Keluarga yang saya pikir saya punya hilang. Pertanyaan sekarang apa yang akan saya bangun di tempatnya? Undangan datang dari layanan cetak Universitas Harapan Bangsa kartu stok gading resmi dengan segel Universitas Timbul Emas. Standar untuk semua wisudawan. 5 undangan gratis per mahasiswa. Tapi apa yang saya rencana butuh sesuatu ekstra. Kamu yakin ini? Nadia lihat saat saya kerja di meja makan. Desain kartu RSVP custom di laptopnya. Budi mau main keluarga.
Biar dia RSVP seperti keluarga. Saya atur font. Buat kelihatan resmi. Tapi tidak tepat. Universitas kirim tiket digital sekarang. Ini hanya tambahan. Desain sederhana. Profesional. Kode QR link ke halaman event privat yang saya buat. Lengkap dengan analitik tracking. Di bawah. Skrip elegan. Upacara wisuda. Konfirmasi tamu. Mira Larasati. Sarjana Sains Sistem Informasi. Mohon konfirmasi kehadiran untuk kursi cadangan. Ya. Tidak. Check-in keluarga spesial buka jam 9.30 pagi. Lobi Barat. Tunjukkan kartu ini untuk akses prioritas. Kode QR catat IP address. Nadia tanya IP. ID perangkat. Timestamp. Layanan lokasi kalau aktif. Semua yang saya butuh buktikan kapan dan di mana seseorang akses. Saya tekan cetak. Lihat kartu keluar. Ini tidak secara teknis ilegal penyelenggara event track RSVP sepanjang waktu. Tapi polisi akan tunggu di check-in keluarga. Hanya kalau seseorang dengan surat perintah aktif muncul. Kalau tidak, hanya wisuda. Saya sudah koordinasi dengan petugas SARI. Rencana sederhana. Budi cukup sombong pikir dia bisa intimidasi saya di wisuda sendiri. RSVP akan beri penegak hukum waktu dan lokasi tepat untuk penangkapan bersih. Jauh dari kerumun upacara utama. Saya alamat 2 amplop. 1 ke rumah ibu. Atau apa yang tersisa setelah kerusakan api. 1 ke rekan terakhir Budi. Teman minum bernama Riko yang mungkin teruskan. Di dalam masing-masing. Undangan universitas resmi. Dan kartu RSVP spesial saya. Bagaimana kalau mereka tak ambil umpan? Tanya Nadia. Lalu saya wisuda damai. Menang-menang. Tapi saya tahu Budi. Tahu kebutuhannya kendali. Amarahnya saat ditantang. Dia akan datang. Siang itu, saya temu Eleanor Rodriguez. Pengacara teman Nadia rekomendasikan. Kantornya kulit dan kayu gelap. Jenis tempat keputusan serius dibuat. Dia tinjau kotak bukti saya dengan ketelitian seseorang yang pernah tuntut kejahatan finansial. Ini komprehensif. Katanya akhirnya. Pencurian identitas saja akan dapat dia 5-10 tahun. Tambah penyerangan. Intimidasi saksi. Pembakaran. Dia lihat atas. Dia coba kontak Anda langsung lewat ibu dan komentar Facebook dari profil palsu? Bagus. Dokumentasikan semua. Sekarang soal rencana wisuda. Apakah itu jebakan? Eleanor tersenyum. Kamu undang keluarga ke wisuda. Kalau seseorang dengan surat perintah pilih hadir event publik, itu urusan mereka. RSVP hanya logistik membantu. Dia siapkan dokumen tambahan. Surat hentikan dan jangan. Kertas hapus nama saya dari rekening palsu. Formulir pulihkan kerugian setelah dia ditangkap. Kita gerak cepat di sisi sipil. Bekukan aset sebelum hilang. Aset apa? Budi tak pernah punya uang. Tapi lihat. CV Konstruksi Hartono lakukan pinjaman 40 juta akan lacak setiap sen. Malam Kamis. Saya kembali ke rumah aman. Lihat analitik halaman event.
Seseorang klik kode QR jam 16.47. Alamat IP lacak ke warung kopi sisi utara kota. Mereka habiskan 3 menit di halaman. Cukup lama baca setiap detail soal check-in keluarga spesial. Umpan terpasang. Kata saya ke Nadia. Dia sedang kukus gaun wisuda saya. Coba hilangkan kerut. Kamu tahu, kebanyakan orang hanya khawatir tersandung di panggung. Kebanyakan orang tak punya budi sebagai ayah tiri. Ponsel saya bunyi. Ibu, kami dapat undanganmu. Katanya tanpa basa-basi. Ini kejam. Nyira. Kirim pengumuman wisuda saat kamu coba hancurkan hidup kami. Saya tak coba hancurkan apapun. Hanya dokumentasikan apa yang Budi sudah hancurkan. Dia bukan pria jahat. Dia hanya frustrasi. Bisnis konstruksi sulit dan kamu tolak bantu. Itu yang dia bilang padamu? Bahwa ini salah saya? Saya tertawa getir. Ibu. Dia sudah palsukan tanda tangan bertahun-tahun. Sebelum saya, ada Dewi Hartini. 2 wanita lain yang belum saya identifikasi. Ini bukan frustrasi. Ini pola. Diam. Lalu, itu hanya sengketa bisnis. Tidak. Ibu. Ini penipuan. Ini pencurian. Ini penyalahgunaan. Saya tarik napas. Kamu datang besok ke wisuda? Bagaimana kami bisa? Kamu akan tangkap kami. Saya akan tangkap dia kalau dia langgar perintah perlindungan. Kamu bebas datang kalau datang sendiri. Kami menikah. Kami lakukan bersama. Itu dia. Pilihan yang dia terus buat meski Budi tarik, dia turun bersamanya. Berdiri di samping pria meski dia tenggelamkan kalian berdua. Lalu saya rasa saya lihat kamu saat lihat kamu. Kata saya pelan dan tutup. Nanti. Tak bisa tidur lagi. Saya tinjau semua sekali lagi. Bukti solid. Rencana siap. Keamanan kampus diberitahu. Polisi lokal siaga. Bahkan kantor jaksa kirim orang amati. Semua karena satu pria tak terima kata tidak. Nadia temukan saya jam 3 pagi. Dikelilingi dokumen. Kamu butuh istirahat. Saya butuh ini selesai. Besok akan. Dia duduk di samping. Hati-hati bahu masih sembuh. Kamu tahu apa yang saya terus pikir? Bagaimana dia bilang mereka selalu begitu, selalu tanda tangani akhirnya. Berapa banyak wanita tak melawan? Berapa yang tak mampu? Saya angkat analisis tulisan tangan forensik. Biaya hukum. Cuti kerja. Rumah aman. Melawan mahal. Kalau P. Delta tak tutup-tutupi. Kalau keluhan wanita pertama diambil serius. Kamu hentikan dia sekarang. Itu penting. Saya harap posting blog yang saya tulis bantu korban lain kenali tanda. Harap penangkapan jadi berita. Beri peringatan target potensial lain. Harap entah bagaimana dokumentasi dan tekad bisa hapus tahun kerusakan. Ponsel saya bergetar. Halaman event tunjuk aktivitas baru. Seseorang tak hanya klik kode QR tapi isi formulir. Kolom nama baca Budi dan konfirmasi di checklist. Ya. Dia ambil umpan.
Bisik saya. Nadia lihat layar. Pukul 9.30 pagi. Lobi barat. Dia benar-benar akan muncul. Tentu saja. Dalam pikirannya, dia korban. Ayah tiri yang dizalimi yang Putri tak tahu terima kasih bikin masalah. Saya tutup laptop. Dia akan datang buat adegan buat rasa bersalah saya tarik tuntutan. Sebaliknya, dia akan masuk penangkapan sendiri. Tidur akhirnya datang saat fajar mendekat. Bawa mimpi panggung dan borgol. Ijazah dan foto mugshot. Saat saya bangun, hari wisuda tiba dengan langit cerah dan rasa akhir. Nadia buat kopi sementara saya pakai hati-hati baju bisnis di bawah gaun wisuda. Rambut ditarik ke belakang tunjuk memar memudar di leher. Bukti bahkan sekarang. Siap? Tanya dia. Saya angkat topi. Jari lari di jumbai. 5 tahun kerja diringkas ke momen ini. Tapi juga 5 hari melawan. Tolak jadi wanita lain yang nama dicuri bersamaan masa depan. Siap? Kami muat kotak bukti ke mobilnya kalau perlu. Petugas sari SMS konfirmasi tim di tempat. Surat perintah siap. Semua diberitahu rencana. Saat kami drive ke kampus, saya pikir 2 cara hari ini bisa pergi. Mungkin Budi lihat jebakan. Jauh. Tetap buronan. Atau mungkin kesombongannya menang. Bawa dia melangkah ke arena. Yakin dia masih bisa kendalikan narasi. Entah cara. Saya wisuda. Entah cara. Saya bebas. Parkir arena harapan sudah penuh saat kami tiba. Keluarga dengan bunga dan balon. Wisudawan di topi dan gaun. Perayaan pencapaian dan masa depan. Orang normal hidup normal. Saya iri mereka sesaat. Lalu saya luruskan bahu. Yang baik dan yang sembuh. Dan siap untuk apapun kecuali hari wisuda normal. Waktu buka jebakan. Telepon datang jam 7 pagi hari wisuda. Bukan petugas Sari Andi Pratama dari bank. Bu Larasati. Maaf ganggu hari ini. Tapi ada urgen. Ingat Bu Patricia Kramer? Notaris yang kita bahas? Yang ditangkap di bandara. Ya. Dia bicara. Kerjasama penuh dengan otoritas. Dan dia punya rekam. Rekam detail. Setiap notarisasi palsu. Siapa bayar dia? Tanggal. Jumlah. Suaranya turun. Ayah tiri Anda bukan satu-satunya yang dia sebut. Tapi dia ikan terbesar. Dia simpan rekaman audio percakapan mereka. Saya pegang ponsel lebih erat. Audio. Dia paranoid ketahuan. Jadi rekam pertemuan sebagai asuransi. Ada satu dari Selasa lalu. Budi bahas hentikan Anda selamanya. FBI ingin tahu apakah Anda punya ancaman langsung. Api. Ban robek. Kamar berantakan. Ya. Bisa dibilang begitu. Mereka sangat tertarik hadir wisuda Anda secara resmi. Setelah tutup, saya temukan Nadia di dapur sudah pakai untuk upacara. Rencana berubah. FBI datang ke pesta. Matanya melebar saat saya jelaskan. Ancaman kekerasan rekaman pindah ini melebihi tuduhan negara ke wilayah federal. Budi tak lagi lihat penipuan.
Dia lihat tuduhan konspirasi. Mungkin pemerasan kalau mereka bisa buktikan jaringan notaris palsu. Ponsel saya bergetar. Petugas Sari. Agen federal baru beritahu. Ini lebih besar dari yang kita pikir. Kramer balik lawan seluruh ring notaris palsu 3 provinsi. Semua dilatih metode sama. Ayah tiri Anda rupanya rekrut. Ajar orang lain sistemnya. Franchise penipuan. Kata saya. Mual. Agen pimpinan mau temu Anda sebelum upacara. Bisa datang lebih awal? Kami tiba di Arena Harapan jam 8.15. Parkir luas masih sebagian kosong. Kru pemeliharaan siapkan barikade untuk kerumun yang diharap. Di dalam lobi barat, pos komando didirikan. Halus tapi terlihat. Keamanan kampus. Polisi lokal. Dan 3 orang pakai jaket FBI. Agen Sarah Kim perkenalkan diri dengan jabat tangan kuat. Paruh baya. Mata tajam. Jenis kehadiran yang buat Anda mau mengaku kejahatan yang tak lakukan. Bu Larasati. Dokumentasi Anda mulai longsor. Kami lacak jaringan ini berbulan tanpa petunjuk solid. Anda beri kami benang buka semua. Saya hanya mau nama kembali. Anda dapat lebih dari itu. Rekaman Kramer terang. Ayah tiri Anda tak hanya curi identitas. Dia ajar seminar. Pembebasan finansial lewat kemitraan strategis. Dia sebut. Charge orang putus asa 500.000 belajar cara palsukan dokumen. Saya pikir kata James Susanto soal budi pamer. Ajar orang lain metode. Berapa korban? Kami masih hitung lebih 100 yang kami identifikasi sejauh ini. Tapi ini kenapa saya perlu lihat Anda. Dia tarik tablet. Putar file audio. Suara Budi cadel minum. Tapi cukup jelas. Dia pikir dia pintar. Ajukan laporan. Saya tahu di mana dia tinggal. Dia dan sepupu itu. Satu korek api. Tengah malam. Masalah selesai. Tak bisa bersaksi kalau tak bernapas. Darah saya dingin. Nadia pegang tangan saya. Kapan direkam? Saya kelola. Selasa malam. Jam sebelum api di rumah ibu. Kami pikir dia pikir 2 kali soal bunuh Anda. Pilih intimidasi. Ekspresi agen Kim serius. Tapi seseorang yang sudah lakukan pembakaran. Yang terpojok dan putus asa? Kami ambil ancaman serius. Lalu rencana apa? Sama sebelumnya. Hanya lebih banyak cadangan. Dia muncul. Kami tangkap. Tapi sekarang bukan hanya tuduhan negara. Ini konspirasi federal. Penipuan kawat. Intimidasi saksi. Dan potensi percobaan pembunuhan. Dia jeda. Jebakan RSVP Anda pintar. Dia konfirmasi kehadiran. Saya tunjuk analitik. Cek ya kemarin sore. Luar biasa. Kami punya agen di setiap pintu masuk. Undercover di kerumun. Saat dia masuk lobi itu. Selesai. Jam 9. Wisudawan mulai datang. Saya berdiri dekat meja info dalam topi dan gaun. Nadia di samping. Coba kelihatan normal sementara jantung saya berdegup.
Lobi barat penuh keluarga. Tapi saya bisa lihat petugas undercover. Pekerja pemeliharaan yang terus bersihkan titik sama. Wanita dengan lencana keamanan kampus cek ponsel terlalu sering. Pukul 9.15. Lebih banyak wisudawan masuk. Saya kenal teman kelas dari kursus malam. Lambaikan beberapa interaksi normal sementara tunggu hidup saya meledak. Pukul 9.25. Petugas sari muncul di siku saya. Pakai baju biasa. Dia terlihat. Parkir B duduk di truk. Kelihatan seperti siapkan diri. Atau minum. Kata saya. Ingat cadel di rekaman suaranya. FBI di posisi. Hanya bertindak natural saat dia mendekat. Natural. Ya? Nadia remas bahu baik. Kamu bisa. Pukul 9.29. Lewat pintu kaca. Saya lihat dia. Budi Hartono. Pakai satu setelan bagus. Yang dia pakai ke sidang dan pemakaman. Dia kelihatan lebih tua. Lelah. 5 hari lari terukir di wajah. Tapi langkahnya masih percaya diri. Predator. Dia dorong pintu tepat jam 9.30. Mata scan lobi. Temukan saya. Menyipit. Mulai maju. Mira. Suaranya bawa lewat ruang. Kita perlu bicara. Saya tahan tanah saat dia mendekat. Bisa lihat benjolan di jaketnya. Bukan pistol. Bentuk salah. Dokumen. Mungkin usaha terakhir paksa. Budi. Saya jaga suara stabil. Kamu dapat undangan saya. Potong omong kosong. Dia dekat sekarang. Cukup dekat saya bisa bau bourbon di napasnya. Hentikan anjingmu. Bilang itu salah paham. Urusan keluarga. Seperti urusan keluarga di mana kamu palsukan tanda tangan saya, atau urusan keluarga di mana kamu dislokasi bahu saya. Wajahnya menggelap. Kamu selalu tak tahu terima kasih. Budi Hartono. Suara agen Kim potong kata-katanya. FBI. Anda ditangkap. Dia putar. Lihat agen mendekat. Sesaat. Saya pikir dia mungkin lari. Lalu bahunya merosot. Semua percaya diri predator mengalir pergi. Kamu jebak saya. Katanya ke saya saat mereka borgol. Keluarga sendiri. Tidak. Kata saya pelan. Kamu jebak diri sendiri pertama kali kamu curi nama seseorang. Saya hanya dokumentasikan. Saat mereka bawa dia pergi. Ibu muncul di pintu. Dia pasti tunggu di mobil. Menonton. Mata kami bertemu lewat lobi. 20 kaki dan 20 tahun disfungsi antara kami. Kamu senang sekarang? Panggilnya. Kamu hancurkan dia. Dia hancurkan diri sendiri. Saya hanya tolak ikut tenggelam dengannya. Dia berbalik ikut agen. Mungkin sudah rencana uang jaminan yang tak dia punya untuk tuduhan yang tak dia paham. Masih pilih dia meski dia dimuat ke kendaraan federal. Lobi meledak bisik. Wisudawan dan keluarga yang saksikan penangkapan coba paham apa yang mereka lihat. Tapi saya selesai jadi pusat drama itu. Ayo. Kata Nadia. Kamu punya gelar untuk ambil.
Upacara itu sendiri terasa surreal. Duduk dengan kohort sistem informasi. Dengar pidato soal masa depan cerah dan kemungkinan tak terbatas sementara ayah tiri saya diproses ketahanan federal. Saat mereka panggil nama saya melintas panggung di kaki yang hampir tak rasakan nyata. Mira Larasati, Sarjana Sains Sistem Informasi, magna cum laude. Saya jabat tangan dekan. Terima holder ijazah. Yang asli akan kirim pos. Dan tersenyum untuk fotografer resmi. Di audiens. Nadia sorak di sekitarnya. Ribuan orang asing tepuk tangan sopan. Tak tahu mereka saksikan akhir lebih dari karir kuliah saya. Sesudahnya, di kekacauan keluarga reuni dan foto diambil. Agen Kim temukan saya lagi. Pikir Anda harus tahu Kramer beri kami semua. Nama, tanggal, jumlah, dokumentasi Anda, plus kesaksiannya. Akan masukkan Budi lama. Dia beri kartu bisnis. Anda perlu bersaksi akhirnya. Tapi bagian keras selesai. Bagaimana yang lain? Muridnya di penipuan. Kami gulung saat bicara. Posting blog Anda sebenarnya bantu 3 korban maju setelah baca. Katanya beri keberanian lapor kasus sendiri. Dia tersenyum. Anda tak hanya selamatkan diri. Bu Larasati. Anda selamatkan puluhan korban masa depan. Saat dia pergi, saya berdiri di sana dalam gaun wisuda. Pegang ijazah yang saya dapat lewat 5 tahun kuliah malam dan tekad. Tapi lebih dari itu. Pegang kebebasan saya. Nama saya milik saya lagi. Kredit saya akan diperbaiki. Pria yang coba curi masa depan saya menuju sel federal. Lalu Nadia muncul dengan hadiah kecil dibungkus. Apa sekarang? Saya buka jurnal baru. Kulit dibordir inisial saya. Inisial saya. Nama saya. Milik saya. Saat sekarang saya lihat sekitar arena di keluarga rayakan pencapaian tak tercemar. Sekarang saya mulai lagi tanpa mereka. Tanpa takut. Tanpa nama orang lain di masa depan saya kecuali milik saya. Ruang sidang bau kayu lama dan kecemasan. 2 minggu setelah wisuda. Saya duduk di ruang persiapan saksi tinjau kesaksian sementara Eleanor Rodriguez acak dokumen. Sidang darurat untuk perintah perlindungan permanen dijadwal jam 10 pagi. Tapi ini lebih besar dari hanya jauhkan Budi dari saya. Jaksa federal akan amati. Eleanor bilang, kesaksian Anda di sini bangun kasus mereka. Spesifik soal tanggal, jam, jumlah, dan Mira. Dia lihat atas. Ibu akan ada. Dia terdaftar sebagai saksi untuk Budi. Tentu saja. Pintu buka. Dan jaksa Jennifer Wijaya masuk. Muda. Ganas. Dan menurut Eleanor, tak terkalahkan di kasus penipuan finansial. Bu Larasati, saya tinjau dokumentasi Anda. Ini persiapan korban paling teliti yang saya lihat. Dia duduk di depan. Pembela akan coba ket Anda sebagai pendendam. Klaim ini soal warisan atau uang keluarga. Jangan biarkan mereka goyang Anda. Tak ada warisan. Tak ada uang keluarga. Hanya utang atas nama saya yang tak saya buat. Sempurna.
Jaga kejelasan itu. Wijaya tarik tablet. Sekarang. Mari tinjau timeline sekali lagi. Jam 9.45. Kami di gedung pengadilan. Saya pakai blazer sama yang saya pakai wisuda profesional. Tapi tak terlalu usaha. Di lorong. Saya lihat ibu dalam baju terbaik. Yang dia simpan untuk gereja. Budi dalam jumpsuit oranye dan borgol. Diapit Marshall Federal. Pembela publiknya kelihatan kewalahan. Mata ibu temu saya. Memohon. Saya alihkan pandang. Ruang sidang lebih kecil dari yang saya harap. Hakim Patricia Handayani pimpin beruban. Mata tajam dengan reputasi lihat lewat. Galeri campur reporter. Agen FBI. Dan kejutan 3 wanita yang tak saya kenal. Eleanor condong. Korban lain. Mereka datang dukung Anda. Sidang mulai, negara sajikan bukti. Petugas Sari bersaksi soal penyerangan. Foto. Luka saya. Penyelidik kebakaran detail pembakaran di rumah ibu. Akseleran dipakai. Kerugian 30 juta. Andi Pratama dari bank jelaskan pinjaman palsu. Tanda tangan palsu. 55 juta sudah dicuri atas nama saya. Lalu giliran saya. Nyatakan nama untuk catatan. Mira Larasati. Suara saya lebih kuat dari yang saya rasa. Wijaya pimpin saya lewat cerita metodis. Malam penyerangan. Penemuan penipuan. Pola penyalahgunaan sepanjang tahun. Saya jaga jawaban jelas. Faktual. Emosional hanya saat gambarkan saat saya sadar ibu sendiri fasilitasi pencurian identitas saya. Berapa lama Budi Hartono rencanakan penipuan ini? Tanya Wijaya. Berdasarkan dokumen yang saya temukan. Setidaknya 8 bulan. Dia dirikan CV. Bangun hubungan dengan notaris korup. Dan pelajari tanda tangan saya dari kontrak sewa lama. Keberatan. Pembela Budi bilang. Spekulasi soal niat. Ditolak. Saksi jelaskan temuannya. Lanjutkan. Bu Larasati. Saya detail semua mekanik. Pinjaman bisnis. Pola pakai identitas wanita sebagai jaminan. Galeri diam kecuali ketik reporter pengadilan. Apa terjadi saat Anda tolak tanda tangani dokumen refinancing? Dia pukul saya pertama tampar terbuka. Lalu tinju. Dislokasi bahu kiri. Saya sentuh sendi masih nyeri. Ibu saya lihat dari tangga. Dia bilang saya yang bawa pada diri sendiri. Satu wanita di galeri buat suara kecil. Saya kenal sakitnya anak perempuan lain dikhianati yang seharusnya lindungi. Pemeriksaan silang datang dari pembela Budi. Pria lelah bernama Peterson. Yang jelas mau dimanapun selain sini. Bu Larasati. Bukankah benar Anda tinggal gratis di rumah ibu bertahun? Saya bayar listrik. Beli belanjaan. Dan tutup banyak pengeluaran rumah. Tapi ya, saya tak bayar sewa formal. Dan saat mereka minta bantu situasi finansial, Anda tolak. Mereka minta saya lakukan penipuan. Jadi ya, saya tolak. Peterson coba sudut lain. Anda kerja di kepatuhan. Benar? Bukankah mungkin Anda pakai pengetahuan profesional
untuk lebih-lebihkan pengaturan finansial keluarga normal? Eleanor keberatan sebelum saya jawab. Dewan beri kesaksian. Diterima. Ulang. Pak Peterson. Tapi kerusakan dilakukan implikasi bahwa saya terlalu canggih. Terlalu tahu. Pakai keahlian lawan budi miskin sederhana. Saya tunggu pertanyaan berikut. Tak ada pertanyaan lebih lanjut. Peterson bilang. Kalah. Wijaya berdiri untuk redirect. Bu Larasati. Apa yang terjadi kalau Anda tanda tangani dokumen itu? Saya akan bertanggung jawab pribadi untuk lebih 100 juta utang yang tak saya buat. Kredit saya hancur. Saya tak bisa beli rumah. Dapat pinjaman mobil. Mungkin bahkan lulus cek latar belakang kerja. Dia akan curi masa depan saya. Terima kasih. Tak ada pertanyaan lebih. Lalu kesaksian ibu. Dia jalan ke saksi seperti mendekati pemakaman. Tak lihat saya. Suaranya gemetar saat disumpah. Peterson pimpin pertanyaan mudah. Ya. Budi penyedia baik. Ya. Keluarga bantu keluarga. Ya. Saya selalu sulit soal uang. Lalu pemeriksaan silang Wijaya mulai. Dan narasi ibu runtuh. Bu Santoso. Apakah Anda sadar suami Anda pakai identitas putri Anda untuk pinjaman? Dia bilang itu hanya kertas. Sementara. Saya lihat. Dan saat dia serang fisik putri Anda. Di mana Anda? Tangan ibu putar di pangkuan. Saya di atas. Tapi Anda bisa lihat apa yang terjadi. Ya. Dan apa yang Anda lakukan? Diam regang. Akhirnya. Saya bilang dia yang bawa pada diri sendiri. Anda salahkan putri Anda karena diserang karena dia tak mau tanda tangani pinjaman palsu. Saya tak tahu itu palsu. Wijaya tarik email di layar pengadilan. Ini dari akun email Anda ke Budi. Tanggal 6 bulan lalu. Anda lihat sorot. Pastikan notaris tak tanya soal M ada. M adalah Mira. Wajah ibu putih. Saya tak ingat itu. Tapi itu alamat email Anda. Tanda tangan biasa Anda. Ya. Jadi, Anda tahu putri Anda tak akan ada untuk notarisasi atas nama dia. Peterson keberatan. Tapi kerusakan dilakukan. Ibu tahu. Bantu. Pilih Budi atas saya setiap langkah. Agen FBI bersaksi berikut. Putar bagian rekaman Kramer. Suara Budi isi ruang sidang. Pamer sistem. Bahas cara tangani wanita yang tak kerjasama. Ancaman terhadap hidup saya putar terakhir. Kata cadelnya soal buat saya berhenti bernapas bergema di dinding. Hakim Handayani dengar cukup. Saya tinjau dokumentasi luas di kasus ini. Katanya mulai. Apa yang saya lihat pola penyalahgunaan finansial terhitung eskalasi ke kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan. Pak Hartono. Anda targetkan wanita secara spesifik karena percaya mereka lebih mudah dimanipulasi. Kurang mungkin melawan. Anda salah. Untuk konspirasi lakukan penipuan kawat. 60 bulan. Untuk pencurian identitas diperberat. 24 bulan berturut. Untuk intimidasi saksi. Dia lanjut tiap tuduhan.
Hukuman tumpuk seperti dokumen yang Budi palsukan. Total hukuman 144 bulan di penjara federal. 12 tahun. Tambahan. Anda diperintah bayar restitusi penuh ke semua korban. 847 juta. Dan tetap di pengawasan 5 tahun setelah penjara. Palu jatuh dengan finalitas menghancurkan. Budi merosot di meja pembela. 12 tahun. Di usianya. Hampir hukuman seumur hidup. Saat Marshall siapkan bawa dia keluar. Dia lihat balik sekali. Bukan ke saya, ke galeri wanita yang nama dia curi. Pengakuan pukul dia lalu. Terlihat di matanya. Dia bangun kandang sendiri. Tanda tangan demi tanda tangan palsu. Di luar gedung pengadilan. Hujan sudah jadi sinar matahari brilian. Korban kumpul di tangga. 12 wanita yang tolak diam. Seseorang atur fotografer. Dan kami berdiri bersama. Lengan terkait. Bukti dokumentasi kelangsungan hidup. Apa sekarang? Tanya Dewi. Sekarang kita pastikan ini tak terjadi ke orang lain. Kata saya. Kelompok bubar pelan. Tukar peluk. Janji tetap hubung. Jaringan dukungan yang kami bangun akan tahan hukuman Budi. Maria sebut mulai versi bahasa Spanyol workshop kami. Jennifer kerja dengan pusat komunitas Korea. Riak menyebar. Andi Pratama mendekat saat saya capai mobil. Bu Larasati. Konsorsium mau danai non-profit Anda 5 tahun berikut. Anggaran operasional penuh. Ini paling sedikit yang kami bisa. Saya terima kartu. Jabat tangan. Akuntabilitas datang banyak bentuk. Malam itu, saya duduk di apartemen saya. Nama saya disewa. Furnitur saya. Hidup saya. Dinding pegang ijazah. Sarjana Sistem Informasi. Master Keamanan Siber sedang. Sertifikat dari program pencegahan penipuan yang sekarang saya ajar. Tapi dokumen paling penting duduk di bingkai di meja. Surat dari pengadilan konfirmasi semua rekening palsu dihapus dari laporan kredit. Nama saya bersih. Nadia telepon saat saya buat makan malam. Bagaimana rasanya? Bebas. Kata saya sederhana. Akhirnya benar-benar bebas. Pagi berikutnya. Saya kembali ke Universitas Harapan Bangsa untuk seminar pasca sarjana. 22 mahasiswa antusias paham persimpangan teknologi, identitas, dan kejahatan. Di papan, saya tulis, tanda tangan Anda adalah ikatan Anda. Hari ini, mulai saya. Kita bahas anatomi pencurian identitas. Bukan aspek teknis. Yang manusia. Bagaimana kepercayaan jadi senjata. Bagaimana keluarga bisa ancaman terbesar. Bagaimana dokumentasi selamatkan hidup. Mahasiswa angkat tangan. Profesor Larasati. Benar kasus Anda dipakai di pelatihan Polri? Benar. Metode Larasati dokumentasi komprehensif plus konfrontasi strategis. Tapi yang saya mau Anda paham, saya bukan spesial. Saya hanya tolak diam. Kami habiskan 2 jam bedah metode Budi. Kegagalan sistemik yang fasilitasi dia. Obat hukum tersedia. Tapi lebih penting, kita bicara pencegahan.
Pengenalan. Keberanian bilang tidak saat semua desak Anda bilangnya. Setelah kelas, saya temukan email dari ibu. Kontak pertama sejak Expo 6 bulan lalu. Mira, saya lihat berita soal hukuman Budi 12 tahun. Bagian saya masih tak percaya. Meski saya tahu itu hanya. Saya di terapi coba paham kenapa saya pilih dia atas kamu. Kenapa saya lihat dia sakiti kamu dan salahkan kamu. Saya tak punya jawaban bagus. Hanya mau Anda tahu saya kerja jadi lebih baik. Bukan untuk maaf. Saya tahu itu bukan milik saya minta. Hanya jadi lebih baik. Mungkin suatu hari kita bisa minum kopi. Mungkin tidak. Entah cara. Saya bangga siapa kamu jadi meski kami. Ibu. Saya baca 2 kali. Lalu arsip. Mungkin suatu hari. Mungkin tidak. Pilihan milik saya. Sekarang. Saat saya siap workshop sore di Serikat Kredit, ponsel saya bergetar dengan SMS dari agen Kim. Pikir Anda mau tahu? Kami baru tangkap nomor 18 di jaringan. Kesaksian Anda instrumental di setiap kasus. Terima kasih. 18. Dari garasi satu pria di Bandung ke investigasi federal sepanjang setengah negara. Semua karena saya tolak tanda tangani nama saya di kebohongan. Saya pikir malam itu angin Oktober guncang jendela. Tinju Budi kena bahu. Ibu di tangga pilih dia. Sakit nyata. Langsung. Overwhelming. Tapi juga keputusan saya dokumentasikan semua. Ubah pelanggaran jadi bukti. Ubah trauma pribadi jadi perlindungan publik. Ponsel saya bunyi. Wanita di Surabaya. Suara gemetar. Bilang dia temukan website kami. Kakaknya palsukan tanda tangan dia. Dia tak tahu harus apa. Pertama, kata saya, duduk di ritme familiar. Kamu akan baik. Kedua, ke tempat aman. Ketiga, mulai dokumentasikan semua. Saya beri nomor telepon. 20 menit kemudian, dia punya rencana. Laporan polisi. Bekukan kredit. Sumber hukum. Wanita lain ambil nama kembali. Ini hidup saya sekarang. Ajar. Cegah. Tangkap yang jatuh lewat celah. Program PHD mulai musim gugur. Dokter. Mira Larasati kedengaran bagus. Buku terbit musim semi berikut. Non-profit ekspansi bulanan. Tapi lebih dari pencapaian apapun. Saya hargai ini tidur nyenyak. Tahu tanda tangan saya milik saya sendiri. Tak ada mengintai bayangan dengan salinan trace. Tak ada keluarga desak saya tanda tangani masa depan untuk kenyamanan mereka. Hanya nama saya. Pilihan saya. Besok saya. Budi akan jalani 12 tahun mimpi tanda tangan yang dia palsukan. Wanita yang dia jebak. Saya akan habiskan tahun sama pastikan orang lain tak pernah hadapi predasinya. Dia bangun kandang kertas dan kebohongan. Saya bangun benteng kebenaran dan dokumentasi. Akhirnya, kami berdua dapat persis yang kami tanda tangani. Nama saya Mira Larasati. Saya selamat pencurian identitas, pengkhianatan keluarga, dan penyerangan.
Saya tolak tanda tangani pinjaman palsu. Dokumentasikan semua. Dan kirim RSVP yang bawa penangkapan ayah tiri saya di wisuda. Tapi lebih dari itu, saya ubah trauma jadi tujuan. Diam jadi suara. Korban jadi kemenangan. Tanda tangan Anda adalah janji. Ikatan. Masa depan ditulis tinta. Jangan pernah biarkan siapapun curi. Bahkan keluarga. Terutama bukan keluarga. 6 bulan kemudian. Arena harapan kelihatan berbeda di sinar matahari musim semi. Tak ada wisudawan kali ini. Gantinya spanduk bazar usaha kecil dan pameran literasi finansial. Saya berdiri di booth bertanda inisiatif perlindungan identitas. Lihat keluarga lewat pintu sama di mana Budi ditangkap. 5 menit presentasi Anda. Kata dokter. Huang muncul dengan kopi. Pembimbing fakultas saya jadi lebih dari itu mentor. Juara. Teman. Gugup? Tidak. Dan saya tidak. Orang ini butuh dengar ini. Bulan lalu ubah segalanya. Program Pascasarjana Keamanan Siber dan Etika. Non-profit yang saya mulai dengan Dewi, Maria, dan Jennifer ajar orang kenali predator finansial. Kontrak buku cerita kami. Tapi hari ini spesial. Hari ini, di arena sama di mana saya wisuda. Saya presentasikan anatomi penipuan finansial. Panduan korban ke audiens termasuk penegak hukum. Pejabat bank. Dan paling penting, korban potensial. Ruang presentasi penuh. 300 orang pegang buku kerja gratis yang kami buat. Didanai hibah dari konsorsium ban yang tak sengaja fasilitasi kejahatan Budi. Andi Pratama duduk baris depan. Sekarang pimpin tim pencegahan penipuan Bank Mandiri. Saya mulai dengan foto gelang rumah sakit saya di samping nomor laporan polisi. 6 bulan lalu. Malam sebelum wisuda kuliah. Ayah tiri saya serang saya karena tolak tanda tangani pinjaman palsu. Hari ini, dia jalani 12 tahun di penjara federal. Ini cerita bagaimana dokumentasi selamatkan hidup saya. Audiens diam saat saya sajikan metode Budi. Dorong batas bertahap. Manipulasi emosi. Tanda tangan palsu yang kelihatan begitu nyata bahkan bank tak bisa bedakan. Saya tunjuk dokumen asli diedit tapi nyata jelaskan cara lihat tanda bahaya. Predator finansial sering mulai dekat rumah. Kata saya. Klik slide statistik. 70% pencurian identitas libatkan anggota keluarga. Mereka punya akses info pribadi Anda. Kepercayaan. Dan paling penting, diam Anda. Wanita di baris ketiga menangis. Saya kenal rautnya. Beban pengenalan. Setelah presentasi, dia akan dekati saya. Mereka selalu begitu. Saya detail alat. Monitoring kredit gratis. Keamanan dokumen. Pertanyaan tanya sebelum kosain apapun. Tapi lebih dari itu. Saya bicara biaya emosional. Rasa bersalah. Tekanan keluarga. Suara yang bilang keluarga bantu keluarga. Meski mereka hancurkan masa depan Anda. Orang yang seharusnya lindungi saya berdiri di tangga dan lihat saya diserang. Kata saya. Biarkan kata menggantung. Dia salahkan saya karena tak menyerah ke penipuan.
Masalah finansial keluarga Anda bukan tanggung jawab Anda, selesaikan lewat kejahatan. 45 menit kemudian saat Q&A. Pertanyaan datang cepat. Bagaimana kalau mereka ancam usir Anda? Bagaimana bangun kredit setelah pencurian identitas? Ibu saya pakai nomor jaminan sosial sejak saya 12. Saya jawab semua. Beri sumber. Koneksi. Harapan. Saat waktu habis. Antrean bentuk di booth. Orang pegang kertas. Bisik cerita. Minta bantu. Bu Larasati. Wanita muda. Mungkin 22. Ulur dokumen dengan tangan gemetar. Saya pikir pacar saya lakukan apa yang ayah tiri Anda lakukan. Tanda tangan ini. Saya tak tanda tangani. Saya antar dia ke sudut tenang di mana Dewi dan Maria tunggu. Kami pelajari kerja tim. Saat mereka bantu dia dokumentasikan semua. Saya lihat figur familiar di pinggir kerumun. Ibu. Dia kelihatan lebih tua. Lebih kurus. Rumah sudah disita setelah penangkapan Budi. Terlalu banyak utang. Terlalu banyak lien. Terakhir saya dengar. Dia tinggal dengan kakaknya di Jawa Tengah. Tapi di sini dia pegang salah satu buku kerja kami. Saya minta izin. Jalan ke sana. Ibu. Saya lihat pengumuman online. Dia tak temu mata. Kamu lakukan kerja bagus. Kamu baik? Tawa getir. Definisikan baik. Saya tak di penjara. Kalau itu yang kamu maksud. Mereka beri saya probation tukar kesaksian. Dia akhirnya lihat atas. Saya bantu masukkan dia. Mira bilang mereka semua. Kenapa kamu di sini? Dia angkat buku kerja. Mungkin kalau saya tahu tanda. Mungkin kalau seseorang ajar saya. Dia jeda. Saya sukarela di shelter wanita sekarang. Pikir ini mungkin bantu mereka. Bagian saya mau marah padanya terlambat. Tapi saya pelajari sesuatu dalam 6 bulan bantu korban. Kadang predator terbesar pernah jadi mangsa sendiri. Ibu pilih Budi atas saya. Ya. Tapi sebelum itu, seseorang ajar dia itu normal. Materi presentasi online. Kata saya hati-hati. Gratis download dan bagikan. Mira. Saya. Dia berhenti. Mulai lagi. Saya minta maaf. Saya tahu itu tak perbaiki apapun. Tapi saya minta maaf. Saya angguk. Bukan maaf yang butuh waktu lebih dari yang saya punya. Tapi pengakuan. Dia berbalik pergi. Lalu lihat balik. Ayahmu akan bangga. Kamu jadi apa yang kami tak bisa. Seseorang yang melawan. Setelah dia pergi, saya kembali temukan agen Kim di booth. Sidang federal Budi 2 bulan lagi. Dan kami siapkan kesaksian saya. Turnout mengesankan. Katanya, kamu tahu, kami pakai kasus Anda di pelatihan. Metode Larasati. Mereka sebut dokumentasi komprehensif plus konfrontasi strategis. Berapa budi lagi yang kamu temukan? 17 jalankan skema mirip 5 provinsi. Anak laki kamu cukup pengusaha. Dia tersenyum dingin. Kata kerja.
Mereka semua hadapi tuduhan federal sekarang. Malam hari Expo mereda. Saya bicara lebih 100 orang. Kumpul 24 laporan dugaan penipuan. Sambung 3 kasus darurat dengan penegak hukum. Suara saya serak. Kaki sakit. Tapi kerja rasanya benar. Nadia muncul dengan tas makanan. Pikir kamu butuh makan malam. Kami duduk di ruang presentasi kosong. Makan makanan Cina di mana saya pernah melintas panggung. Arena tak punya hantu untuk saya, sekarang saya rebut kembali, ubah dari tempat akhir jadi awal. Dokter. Huang sebut kamu pertimbang program PhD. Kata Nadia, keamanan siber fokus penipuan keluarga. Hampir tak ada riset soal itu. Tak ada pendekatan sistematis pencegahan. Saya ambil makan malam. Saya mau bangun sesuatu yang tahan kerusakan budi. Kamu sudah punya non-profit. Buku. Workshop ini. Tapi saya mau lebih. Saya mau literasi finansial diajar di SMA. Saya mau bank punya sistem verifikasi lebih baik. Saya mau jeda. Artikulasi mimpi. Saya mau tak ada yang pernah berdiri di tempat saya. Sadar keluarga jual masa depan mereka untuk uang cepat. Ponsel saya bergetar. Dewi SMS dari parkir. Wanita muda dari Kienda ajukan laporan polisi. Kamu selamatkan satu lagi hari ini. Satu lagi. Mereka tambah wanita, ambil nama. Masa depan. Kekuatan kembali. Setiap kemenangan validasi pilihan yang saya buat di ruang rumah sakit. Putus dokumentasi daripada diam. Besok bawa lebih banyak kerja. Persiapan sidang. Rapat Dewan Non-Profit. Proposal disertasi. Edit buku. Eksplorasi bagaimana penyalahgunaan finansial keluarga, persimpang pencurian identitas. Bagaimana cinta jadi leverage di tangan salah. Tapi malam ini, duduk di arena harapan dengan keluarga pilihan. Saya rasakan kebenaran transformasi. 6 bulan lalu, saya wisuda dengan mata hitam dan bahu terkilir. Lihat ayah tiri saya ditangkap. Sekarang saya ajar orang lain lihat budi sebelum serang. Dokumentasikan bukti. Pilih masa depan sendiri atas disfungsi keluarga. Siap pergi? Tanya Nadia. Saya lihat sekitar arena sekali lagi. Kru pemeliharaan sudah siapkan untuk event besok. Pameran senjata. Menurut jadwal. Kerumun berbeda. Tujuan berbeda. Tapi ruang ini akan selalu milik saya dengan cara. Tempat di mana saya tolak jadi korban. Di mana saya pasang jebakan dengan kartu RSVP dan manfaatkan wisuda jadi keadilan. Ya. Kata saya. Kumpul materi sisa. Mari pulang. Pulang. Apartemen saya sendiri sekarang. Diamankan dengan kredit yang perlahan bangun. Nama saya disewa. Tak ada orang lain. Setiap tagihan. Setiap dokumen. Setiap kertas yang buktikan saya ada. Semua milik saya. Semua dilindungi. Budi ajar saya soal tanda tangan dan kekuatannya. Saya pelajari pelajaran berbeda dari yang dia niat. Nama Anda janji. Ikatan. Masa depan ditulis tinta. Dan saya tak akan pernah biarkan siapapun curi milik saya lagi. Saat kami tinggalkan arena harapan,
Saya lihat pemeliharaan sudah ganti marki utama. Selamat, wisudawan musim semi 2026. Kelas lain akan melintas panggung sebentar lagi. Beberapa seperti saya, pejuang kuliah malam, berjuang pendidikan sambil lawan hidup. Saya harap tak ada yang berdiri di tempat saya. Tapi kalau ya, mungkin mereka ingat. Dokumentasikan semua. Percaya hati-hati. Dan jangan pernah tanda tangani masa depan Anda ke keserakahan orang lain. Lampu arena redup di belakang kami. Pertempuran besok tunggu. Tapi malam ini, saya menang.